al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Yang dinamakan orang yang bakhil itu menurut versi Nabi Muhammad bukanlah orang yang ketika kita mau pinjam duit gak dikasih, ketika kita minta bantuan gak dibantu. Tetapi kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, yaitu seseorang yang disebut namaku, mendengar namaku disebut tapi dia santai, tapi dia seakan-akan tidak mendengar apa-apa, yang tidak mau berselawat kepada aku. Kata Nabi, itu versi Nabi. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Maka dalam ayat yang lain agak tegas Nabi bersabda, rahima anfu rajulin, celaka. Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Celaka bagi orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak mau menjawab salam atau salat kepada. Jadi pertanyaannya mudah, apa kita ingin jadi orang yang bakhil menurut versi Nabi? Apa kita ingin jadi orang yang celaka menurut versi Nabi? Kalau nggak mau, tolong kapanpun kita mendengar nama Nabi kita disebut, kita berselawat dan bersalam kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ij'al bainana wa baina qawmina bil haqq. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang mudah-mudahan senantiasa sehat badannya, senantiasa sehat akal pikirannya, senantiasa zahir batin yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi ini di malam yang barokah, sholat subuhnya sholat yang paling utama, harinya adalah sebagai merupakan sayyidul ayyam, tuannya dari segala hal. Kita mampu, kita hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini semuanya bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi ini sengaja mungkin kita tidak membahas tentang baik-baik nasihat seperti biasanya yang berada dan kita perhatikan begini Allah dan sebagainya. Hingga saja insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita saya, berbagi informasi saya. Mudah-mudahan cerita informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih lagi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, di mana yang benar kadang nampak salah, terkadang yang salah pun nampak benar, sehingga kita menjadi salah arah. Mudah-mudahan Allah membantu kita, apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita dengar ini, mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah telah berfirman, "Falladzina amanu bihi", adapun orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cukup hanya beriman saja Bapak Ibu, karena kalau hanya beriman saja kepada Nabi itu bisa jadi akan menghantarkan kita tetap masih masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dilanjutkan, bukan hanya beriman kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Bukan hanya sampai di situ saja, tetapi
wa azzaruhu, dan orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad, orang-orang yang menghormati Nabi Muhammad, orang-orang yang menghargai Nabi Muhammad. Falladzina amanu wa azzaruhu, apakah sudah cukup di situ yang akan bisa menjadikan kita selamat dari siksa api neraka, yang akan bisa menghantarkan kita masuk dalam surganya Allah? Belum. Beriman masih belum cukup, menghormati masih belum cukup. Wa nasaruhu, kata Allah, dan orang-orang yang senantiasa membela Nabi ketika Nabi dilecehkan, dia bela. Ketika Nabi dihina, dia tidak suka. Ketika Nabi diremehkan, maka dia akan berontak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang sudah ditolong oleh Allah. Maka siapa yang mampu untuk menolong Nabi, sedangkan Nabi sudah ditolong Allah, maka apa gunanya kita menolong Nabi? Tetapi ini perintah Allah, ini tuntutan yang Allah berikan kepada kita yang mengaku umatnya, yang senantiasa meminta syafaatnya. Jangan diam saja ketika Nabi yang dilecehkan. Memang Nabi itu rahmatan lil alamin, maka beliau sangat lembut, bahkan kepada yang lain pun akan lembut. Tetapi wajar beliau lembut, justru yang salah ketika beliau tidak lembut. Tetapi kalaupun Allah telah menolong Nabi Muhammad, kalaupun Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, tetapi Allah menuntut kita, keimanan kita yang diuji ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinakan dan dilecehkan. Apa kita diam saja? Ini kita ujian bagi kita. Sebelum kita menolong Nabi, Allah telah menolong Nabi. Sebelum kita memuliakan, menghormati Nabi, Allah telah memuliakan, menghormati Nabi. Tetapi itu apa kita harus menolong, menghormati? Karena itu tuntutan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ujian keimanan kita. Maka hati-hati ketika ada nama Nabi dilecehkan, ketika gambarnya dibuat sembarangan, kita diam saja. Hati-hati, bisa jadi keimanan kita yang tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita nggak rela. Jangan slow saja seakan-akan tidak terjadi apa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu perintah Allah. Wa nasrullah, itu merupakan syarat agar kita menjadi orang yang beruntung nanti. Pertama, iman kepada Nabi. Kedua, memuliakan Nabi. Ketiga, menolong, membela Nabi. Dan yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini ada ada 4 hal yang harus kita penuhi bersama. Tak boleh kurang satu, apalagi kurang 2 dari keempat hal ini. Maka insya Allah kalau kita sungguh-sungguh ingin melaksanakan 4 hal ini, beriman kepada, mencintai Nabi dalam tanda kutip, dalam artian yang luas, membela Nabi, kemudian mengikuti Nabi, karena Nabi adalah merupakan takwilan atau tafsir dari Al-Quran yang diturunkan Allah kepadanya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, silakan dibuka biar kita dapat hidayah. Surah Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama, mungkin kita sering baca di mana sudah hafal. Innama yuridullah
dengan sesuci-sucinya. Kemudian Allah juga telah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 23 ini, mohon maaf, tolong didengarkan. Bagi kita yang mungkin merasa, menganggap atau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, bagi kita yang ingin sekali mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan nih. Allah berfirman, Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ini bukan kehendak Nabi, ini bukan keinginan Nabi, ini bukan permintaan Nabi, tetapi ini permintaan Allah, tetapi ini keinginan Allah. Apa kata Allah? Di dalam surah Asy-Syura ayat 25. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai Rasulku, katakanlah wahai kekasihku, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta balasan. Nabi Muhammad telah berjuang keras sehingga kita menjadi seperti saat ini. Yang dulu mungkin orang-orang tua kita belum menyembah Allah, sekarang sudah menyembah Allah, dan insya Allah kita semua akan menjadi penghuni surga. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah, ketika kita sudah ada jaminan masuk surga, apakah Nabi meminta balasan berupa harta? Apakah Nabi meminta balasan berupa kekuasaan dan lain sebagainya? Tidak. Dan ini ajaran Allah yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta balasan dari semua itu. Bahkan tolong diingat betapa Nabi Muhammad telah berkorban untuk kita. Separuh sakit-sakit maut kita ditanggung oleh Nabi Muhammad. Illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai keluarga keturunan. Ini ajaran Allah, bukan kehendak Nabi. Ini perintah daripada Allah kepada Nabi Muhammad untuk berkata seperti itu, bahwasanya Nabi Muhammad tidak ingin apa-apa, hanya kecintaan kita kepada keluarganya, hanya kecintaan kita kepada keturunannya. Coba, apa kita nggak malu? Apa kita nggak malu? Kalau kita mengaku seorang ulama, tolong dengarkan perkataan imamnya para ulama. Kalau kita seorang kiai, tolong dengarkan pemimpinnya para kiai. Kalau kita ustaz, tolong dengarkan perkataan pimpinan para ustaz. Siapa beliau? Imamuna Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Ya ahlul bait, ya ahlul bait Rasulillah, ya ahlul bait Nabi, wahai keturunan Nabi, wahai keluarga Nabi, hubbukum fardun. Mencintaimu adalah wajib. Mencintaimu adalah wajib fi kitabillah alladzi unzil, sebagaimana apa yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa akhir zaman ini sangat bikin hati kita sendiri. Yang seharusnya saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, yang seharusnya antara habib yang satu dengan habib yang saling menghargai, menghormati, yang seharusnya antara kiai dengan yang satu dengan kiai lain yang saling menyayangi, yang seharusnya umat Islam yang satu dengan umat yang saling mendukung dan mencintai. Apa kita lupa dengan firman Allah yang berbunyi, walam tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka, sampai kalian mengikuti keyakinan mereka, sampai kalian mengikuti cara berpakaian mereka, sampai kalian mengikuti cara hidup mereka. Tidak akan. Ini firman Allah.
Allah menggunakan lam itu artinya tidak akan pernah. Mustahil. Tetapi apa yang terjadi? Kita nggak sadar. Bahkan mungkin tidak mau sadar betapa kita ini sedang tabrakan antara yang satu dengan yang lain. Betapa kita ini sudah diperalat oleh orang yang lain. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin menyampaikan sebenarnya banyak sekali. Di antaranya Allah telah berfirman, "Fama lakum an tu'dhu Rasulullah." Lalu enggak pantas untuk kalian untuk mengganggu Rasulullah. Kemudian Allah juga berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Rasulullah." Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Rasul Allah. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengganggu Allah dan Rasul. Apa itu saya lupa. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah melaknat saudaraku siapapun yang mengganggu Allah dan Rasulnya. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah melaknatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa'addahum 'adzaban muhina, dan Allah mempersiapkan siksaan yang sangat hina. Coba bayangkan, enggak takut kita ketika kita mengganggu Allah, mengganggu keluarga Nabi, berarti kita mengganggu Nabi. Ketika kita mengganggu Nabi dengan segala apapun caranya, mengganggu Nabi, maka sesungguhnya kita telah mengganggu Allah. Maka kita tidak akan selamat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin menyampaikan wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bangga sebagai umatnya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat harapkan syafaatnya. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita sangat merindukan. Apa kata beliau di wasiat yang terakhir? Beliau berwasiat ketika khutbah yang terakhir di Haji Wada. Dalam riwayat yang sangat panjang, di antaranya adalah apa kata beliau? Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia sama dengan kalian. Yushadu ayyati rasul min rabbi fa'ajibu. Saya ini sama dengan kalian, wahai saudara, wahai para sahabat. Akan datang kepada utusan Allah, malaikat Israel, fa'ajibu, maka aku akan menjawabnya. Fa inni tarikun fikum tsaqalain, maka aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang penting. Kitab Allah, pertama kitab Allah, Al-Quran. Hablun mamdudun minas sama'i ilal ardh. Satu ikatan, satu cahaya, satu petunjuk yang terkait, yang menjulur dari langit ke bumi. Yang kedua, wa itrati ahli baiti. Kata Nabi, fa inni tarikun tsaqalain, maka aku tinggalkan untuk kalian dua hal. In tamassaktum bihi ma la tadillu abada. Lagi menggunakan lam, ya. Maka aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang penting. Siapapun di antara kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Yang pertama kata Nabi, kitab Allah, kitab Allah. Hablum mamdudun minas sama ilal ardh. Yang kedua, wa itrati ahli baiti, keluargaku, keturunanku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Diulangi lagi oleh Nabi. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli. Bayangkan 3 kali, Pak. Berpesan, betul-betul berpesan Nabi kepada kita sebagai umatnya.
agar kita bukan hanya berpegang teguh kepada Al-Quran, tetapi juga berpegang teguh kepada keluarga dan keturunan Nabi. Sampai 3 kali menyebutkan ahli bait. Betapa pentingnya. Udzakirkum, aku ingatkan kalian di hadapan Allah tentang keturunan. Aku ingatkan kalian di hadapan Allah tentang keturunan. Aku ingatkan kalian di hadapan Allah tentang keturunanku, tentang keluargaku, tentang keturunanku. Apa yang kalian lakukan dulu sebelum hidup akan aku tunggu, kata Nabi. Bahkan Nabi bersabda, ana haribun liman harabah. Saya memusuhi, saya perangi orang yang memusuhi aku. Wasyirun liman salima, dan saya akan menyelamatkan orang yang menyelamatkan ahlul bait. Saya akan membela, saya akan membantu, saya akan memberi syafaat orang yang telah berbuat baik kepada ahlul bait. Dan banyak sekali firman Allah, hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Berbeda boleh, tetapi tidak lantas menjadikan kita tidak suka kepada yang bersangkutan. Gak bisa, Pak. Dunia ini mesti ada perbedaan, dan itu sunnatullah. Kalau nggak ada perbedaan, bagaimana kita nanti? Jenuh kita. Justru Allah ingin membuktikan kemahakuasaannya kepada kita. Maka Allah menciptakan kita berbeda-beda. Kalau mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sama, semuanya merah, sangat mudah bagi Allah. Tetapi itu bukan luar biasa menurut Allah. Tetapi kalau menurut kita itu luar biasa. Tetapi ingin membuktikan keluar biasaannya Allah, kehebatannya Allah, maka Allah sengaja ciptakan semuanya berbeda. Ada siang, ada malam, ada pasang, ada surut, besar kecil, kanan kiri, atas bawah, gemuk kurus, putih hitam, semuanya berbeda. Bahkan kalau kaki kita ada satu, bisa berjalan tidak? Tidak bisa. Maka hargai perbedaan itu sebagai sebuah sunnatullah, dan jadikanlah perbedaan itu sebagai keindahan yang akan menjadikan Islam semakin besar. Bukan malah sebaliknya, Bapak Ibu, menjadi alat, menjadi alasan untuk kita saling bermusuhan. Waliyadzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja. Saya anggap sudah cukup kayaknya. Kalau Allah betul-betul memberikan kita hidayah dan kesadaran, maka kita selalu akan berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu nampak benar di mata kami, bahwa yang benar itu nampak benar di telinga kami, bahwa yang benar itu nampak benar di hati kami, bahwa yang benar itu nampak benar di akal pikiran kami. Dan tolonglah kami, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bisa melakukan dan mendukungnya benar. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami, ya Allah, bahwa yang salah itu salah di mata kami, bahwa yang salah itu salah di telinga kami, bahwa yang salah itu memang salah di hati dan pemikiran kami. Dan berilah kami kekuatan untuk bisa menghalangi, untuk bisa meninggalkan dan mencegahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman Islam sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Islam yang ada dalam diri kita dapat kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita nanti meninggal dunia, Rasul tersenyum kepada kita oleh karena kita peduli, oleh karena kita cinta kepada keluarga Ahlul Bait. Ketika cinta kepada Ahlul Bait, maka otomatis cinta kepada Nabi. Ketika cinta kepada Nabi, otomatis cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.